Yo, jadi kali ini gua mau cerita dikit nih tentang sekolah Arius ya, yang dimana sekolah ini tuh lebih kasihan gitu menurut gua kalau dibandingkan dengan sekolah Abydos atau sekolah lainnya. Dikala sekolah lain mengalami kesusahan tuh mereka masih bisa tertawa, sedangkan di Arius mau lihat mereka senyum aja susah cuy. Senyuman anak Arius itu sangat langka untuk dilihat. Pertama, kita mulai dari member elitnya dulu yang terdiri dari 5 orang. Saori sebagai pemimpin, Atsuko, Hiyori, Misaki, dan Azusa yang udah pindah ke sekolah Trinity. Dengan semboyan mereka yaitu Vanitas Vanitatum, itu Omnia Vanitas, yang berarti kesombongan adalah kesia-siaan dan itu semua sia-sia. Sekolah Arius adalah sekolah yang mirip kerajaan gitu cuy, dan dulunya mereka adalah bagian dari Trinity, yang dimana kita tahu kata Trinity yang berarti Tritunggal, karena Trinity adalah sekolah gabungan dari 3 fraksi atau partai. Harusnya ada 4 yaitu Arius, tapi Arius menolak untuk bergabung dan akhirnya mereka pun diusir dari wilayah mereka sendiri. Setelah itu perang saudara pun terjadi di Arius karena adanya pro dan kontra yang membuat Arius menjadi 2 kubu. Tapi hal itu berakhir ketika seorang utusan dari Gematria datang ke Arius dan mengaku sebagai ketua OSIS resmi di sekolah itu, dan akhirnya Arius pun kembali bersatu ya kan. Seharusnya itu menjadi hal gembira buat penduduk di sana. Namun yang terjadi adalah sekolah Arius itu diperalat oleh Beatrice atau yang mereka sebut sebagai Madam, yang dimana anak-anak di sana itu ditanamkan rasa kebencian yang bukan milik mereka kepada Trinity dan Gehenna, dan orang-orang di sana tuh hidup dengan cara mereka sendiri, termasuk juga 5 orang yang gua sebut tadi yaitu Saori dan kawan-kawan. Dari kecil mereka hidup dengan cara mencuri makanan yang sepotong roti aja tuh harus dibagi rame-rame, tapi Saori sering gak ikut makan, katanya buat mereka aja. Lalu Misaki pun membagi 2 bagian rotinya untuk dibagi dengan Saori. Mereka dipaksa untuk mengikuti seluruh perintah dari Beatrice yang menolak bakalan disiksa cuy, atau bahkan dieksekusi. Hal ini pernah terjadi ke Azusa, yang dimana Azusa disiksa oleh Beatrice karena melanggar peraturan dan orang-orang yang menyaksikan cuma dapat melihat saja cuy. Tapi tidak dengan Saori. Saori langsung menghentikan siksaan itu. Saori berkata, aku akan mendidiknya, aku akan mengurusnya, dan aku akan mengajari dia cara berperang agar dia bisa berguna untuk Madam. Jadi kayak gitu, dan mereka pun menjalani hari-hari yang berat di Arius dan sampailah di usia mereka saat ini. Dan hari itu adalah hari dimana dilaksanakannya Eden Treaty, yaitu perjanjian damai antara Gehenna dan Trinity. Jadi 4 orang elit ini ditugaskan untuk menggagalkan rencana tersebut. Lah kok 4 bang? Itu karena Azusa udah berkhianat ya, dan lebih memilih mendukung perjanjian tersebut. Tapi Saori gak marah gara-gara Azusa berkhianat ke dia, tapi Saori marah gara-gara Azusa melanggar peraturan Beatrice karena takut hal yang terjadi ke Azusa dulu itu terulang lagi cuy. Kemudian dijalankanlah ya rencana mereka, yang dimana itu tuh benar-benar gila banget cuy. Kalian bayangin cuy, 4 orang mana lagi coba yang bisa bikin 2 sekolah terkuat di Kipotos jadi kacau balau kayak gini. Katedral tempat perjanjian itu dirudal, kemudian mereka ngesamen Saint Justina yaitu Dewi Pelindung Arius, dan akhirnya Gehenna dan Trinity yang lagi kumpul di satu titik itu pun dibikin babak belur oleh Arius, dan itu dilakukan oleh 4 orang aja cuy. Gue bener-bener suka banget sih adegan ini, dan Saori adalah satu-satunya orang yang membuat Sensei sekarat di story Blue Archive. Sensei mendapatkan luka tembak di perutnya, dan itu adalah perintah Beatrice untuk ngebunuh Sensei karena Arona kehabisan energi jadi gak bisa buat ngelindungi Sensei cuy. Singkat cerita Sensei pun sembuh ya kan, dan keadaan pun mulai berbalik. Ketika anggota lainnya menyarankan untuk mundur, Saori tetap ngotot buat lanjutin rencana. Itu karena kalau mereka sampai gagal ngelakuin tugas itu, maka mereka bakalan dieksekusi dan Atsuko bakal dijadiin tumbal buat manggil Chroma, karena Atsuko adalah keturunan asli dari pendiri Arius terdahulu. Jadi Sensei pun membiarkan mereka pergi, lalu mereka pun kabur ya kan, karena mereka jadi buronan Beatrice cuy. Singkat cerita, setelah mereka melawan utusan Beatrice selama 4 hari tanpa istirahat, Atsuko pun memutuskan untuk menyerahkan diri dengan syarat 3 anggota lainnya harus dibebaskan. Jadi Atsuko pun dibawa, dan Saori yang putus asa itu cuma bisa menangis di depan Sensei. Jadi Sensei pun membantu mereka. Beatrice menjanjikan kebebasan untuk Misaki dan Hiyori jika mereka membunuh Saori. Tapi tentu saja mereka menolak cuy. Saori yang tahu hal itu pun marah ya kan. Kenapa gitu? Kenapa kalian tidak membunuhku dan membawaku ke Madam? Dengan itu kalian bakalan bebas, kata Saori. Jelas mereka menolak cuy, karena mereka tahu siapa yang membuat mereka bisa bertahan hidup dari kecil sampai sekarang. Kepercayaan mereka satu sama lain itu sangatlah kuat. Misaki bilang, lebih baik aku terjun dari jembatan ini dan mati tenggelam daripada harus membunuhmu. Lalu Saori pun menampar Misaki ya kan, dan berkata, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi padamu. Aku akan menyelam sampai ke dasar laut untuk mencarimu. Sejak saat itu gua ngefans banget cuy sama Saori. Lalu dimulailah ya misi penyelamatan Atsuko. Anak Arius belum istirahat sama sekali selama 5
hari sejak misi itu dimulai. Dan mereka harus menghadapi bawahan Beatrice, melawan Mika lagi, kemudian melawan Beatrice-nya sendiri cuy. Belum lagi harus mencari jalan menuju Arius, karena setiap saat jalan yang mereka lewati bakalan berubah bentuk. Hal itulah yang membuat distrik Arius tidak dapat ditemukan sampai saat ini. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Beatrice ya kan, dan saat ini 3 orang temannya menjalani kehidupan sebagai buronan Trinity. Dan Saori bekerja di black market buat menghidupi 3 orang temannya. Walaupun dia sering kena tipu ya kan, gara-gara yang dia tahu tuh cuma cara berperang cuy. Jadi sensei mengajarinya tentang cara dunia ini bekerja. Selama ini mereka berperang bukan atas dasar kebencian mereka, tapi itu adalah cuma akal-akalan dari Beatrice. Dan cerita ini diberi judul Kebencian Itu Bukan Milik Kami.